Bangsa Indonesia perlu mengerti kenapa orang Papua harus mau merdeka, karena orang Papua, Indonesia juga berjuang 300 tahun melawan kolonial Belanda sama. Jadi West Papua juga sekarang ini kami pikir Indonesia sudah free dari kolonial Belanda, tapi sekarang prinsipal dari preambel daripada Indonesia itu, pemerintah Indonesia harus menghapuskan penjajahan di Papua Barat. Ketua ULM-WP Benny Wenda bongkar laporan Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB soal serangan terhadap pembela HAM di Papua Barat. Menurut pernyataan resmi Ketua ULM-WP Benny Wenda yang dimuat di situs resmi ULM-WP, sebuah laporan PBB baru telah merinci pelecehan dan pengawasan terhadap pembela HAM Papua Barat di tangan negara Indonesia. Ketua ULM-WP Benny Wenda menjelaskan, laporan yang disusun bersama oleh Sekretaris Jenderal PBB dan Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia, OHCHR, mencatat serangan terhadap pembela HAM di 45 negara, termasuk Indonesia. Laporan tersebut merinci perlakuan keras pemerintah Indonesia terhadap masyarakat adat, pelanggaran hak terkait tanah, dan penargetan orang Papua Barat yang mencoba menarik perhatian internasional terhadap pelanggaran hak asasi manusia, jelas Benny Wenda. Benny Wenda melanjutkan, laporan PBB memberikan fokus khusus pada penangkapan dan penahanan berkelanjutan terhadap Victor Yeimo, juru bicara Komite Nasional Papua Barat, KNPB, atas tuduhan kejahatan, pengkhianatan, dan penghasutan. Pada kenyataannya, Yeimo ditangkap setelah berbicara pada protes damai, di mana ia mengutuk rasisme anti-Papua dan menyerukan hak penentuan nasib sendiri diperluas ke Papua Barat. PBB, bersama dengan Amnesty International, sebelumnya telah menyuarakan keprihatinan tentang penangkapan Yeimo karena memburuknya kesehatannya yang sudah rapuh saat dalam tahanan, jelas Benny Wenda. Menurut Benny Wenda, perlakuan pengacara Yeimo, Veronica Koman, juga mendapat perhatian PBB. Koman, seorang penduduk asli Indonesia, telah menjadi sasaran ancaman dan intimidasi yang signifikan karena pembelaannya untuk hak-hak Papua Barat. Dia saat ini tinggal di pengasingan di Australia, tidak dapat kembali ke tanah airnya, beber Benny Wenda. Lebih jauh Benny Wenda membeberkan, laporan itu juga merinci kasus Wenceslaus Fatubun, seorang anggota MPR, yang diawasi dan akhirnya ditangkap karena bekerja dengan PBB dan organisasi lain. PBB memperjelas bahwa para pembela hak asasi manusia bukanlah satu-satunya sasaran intimidasi Indonesia. Victor Mambor, seorang jurnalis untuk surat kabar tabloid Jubi yang berbasis di Papua, telah menjadi sasaran serangan digital dan fisik karena pelaporannya tentang pelanggaran HAM di Papua Barat, rincin Benny Wenda. Benny Wenda menambahkan, laporan tersebut memberikan energi baru untuk seruan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia untuk mengunjungi Papua Barat. Lebih dari 80 negara internasional kini telah menyerukan agar kunjungan itu dilakukan, menyusul kampanye internasional yang dikoordinasikan oleh ULM-WP, tutup Benny Wenda.